diri itu cukup, mutu sekolah itu rata gitu ya. Permasalahan tadi kan nggak ada. Ini kan adalah orang sampai mau menyuap atau membayar agar anaknya bisa masuk ke sekolah tersebut. Lagi ini jalur apa tuh? Ini lagi saya lagi ngebayangin tadi. Ini saya benar-benar cerita tadi pusing gitu, orang tua pusing, kepala sekolah pusing, murid pusing. Kita juga pusing. Dunia pendidikan kok bikin pusing, bukan bikin bahagia, kata Pak Nadim. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kita ketemu lagi di acara podcast hari ini. Podcastnya agak berbeda nih, karena kita akan bareng-bareng dengan sahabat ICW. Karena kita kedatangan tamu dari Jakarta. Ini ada anak-anak muda yang tersesat ya jalan aktivis. Biasanya anak muda kan sekarang itu jadi pengusaha apa yang jadi aktivis anti korupsi nih. Ada Om Biko, kemudian ada Teh Almas. Sama ini, kalau ini yang di sebelah ini bukan anak cewek, tapi dulu sempet aktif juga di Banten News waktu masih jadi mahasiswa karena pernah magang di Banten News, tapi sekarang sudah jadi tersesatnya ke Jakarta jadi wartawan di Detikcom. Tapi beberapa liputannya sangat menarik karena liputannya masih kaitan dengan isu-isu korupsi. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol terkait dengan isu korupsi. Sebelumnya, apa kabar Om Biko nih? Kabar baik, Kang Kijing. Nah, Mas gimana? Jauh perjalanannya di panas-panas kayak gini? Enggak sih. Ini juga Menyenangkan. Kalau ini masih dekat, kalau ini masih dekat dari Lebak karena tinggalnya di Lebak. 2 jam Jalan jalanan. Lebak sini 2 jam. Oh, bukan, aku tadi dari rumah, dari Kabupaten Bogor. Oh, dari Bogor. Dari Tadi. rumah. Astagfirullahaladzim. Iya. Tiga provinsi ya, tiga provinsi. Tiga provinsi ada kayak Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Perjuangannya luar biasa. Tapi ini senang banget sih kita main ke sini ya. Jadi ini sebenarnya podcast teman-teman Banten News Warung Pojok kolaborasi sama podcast ICW di atas meja ICW. Nanti diputar juga Kang di channelnya ICW gitu Ya kan. asik. Nah, Jadi ini collab ngebajak apa gimana nih? Karena nggak ngerti juga sih. kalau kita di warung ini lagi di warung-warungan kayak gitu. Karena ini juga tempat sebetulnya podcast kita juga terbuka untuk siapapun, teman-teman wartawan, teman-teman seniman, ya siapapun boleh podcast di sini. Memanfaatkan ruang yang adanya sedikit kayak gini, selama itu bermanfaat bagi umat. Luar biasa. Selama Selama bermanfaat bagi umat. Harus belanja di warung nggak? Iya. Ini gratis. Telur juga silakan kalau bisa dimakan karena properti. Iya. Tapi boleh sedangkan diambil nanti makanan, kopi segala macam, kerupuk silakan. Yang penting warungnya jangan dibawa. Iya. Nih ngomong-ngomong sebenarnya ini pertemuan kedua nih Kang sama Rizko saya. Oh gitu? Karena waktu itu kita pernah ngajak Rizko juga diskusi di Jakarta. Ngomongin soal PPDB waktu itu sama Mbak Almas juga gitu. Kayaknya PPDB. menarik sih sebenarnya. Rizko harus cerita gimana liputan PPDB karena dulu sempat rame 2022 ya isu PPDB. Tapi isu di 2023 juga, 2023 isu PPDB ini ternyata dosa yang berulang. Nah, gimana cerita dulu kok terkait kamu liputan dulu isu PPDB itu apa sih temuan yang menariknya? Oke, sebelumnya aku mau kenalin dulu. Jadi aku nggak sendiri, Kang Kijing, Mbak Almas, Bang Biko gitu. Jadi aku sama teman-teman KJI. KJI itu klub investigasi, klub jurnalis investigasi. Wah, baru berapa udah lupa. Bercanda. Iya. Jadi waktu itu teman-teman beberapa media, jadi kita coba kolaborasi antara ada Banten News, ada Detikcom, ada Kompas.com, ada Kabar Banten, Radar Banten Raya, IDM Time, sama Banten Post. Jadi kita kolaborasi, kita coba ulik, karena waktu itu kita ada dugaan, kayaknya ada pelanggaran nih di PPDB 2022 waktu itu. Nah, kita coba telusurin di 3 sekolah. 2 di Kota Serang sama 1 di Tangerang, Kang. Itu untuk tingkat? Untuk tingkat SMA dan SMK. Okay. Itu. Nah, dari 3 sekolah yang kita telusurin, ternyata 3-tiganya cukup menarik yang kita temukan gitu kan. Yang pertama ada titip menitip siswa, dan itu di 3 sekolah itu ada semua.
yang dititip siswanya juga cukup banyak, dari puluhan sampai ratusan waktu itu. Iya. Nah, kalau kuotanya cuma ada 120 titip 100 ya itu itu nanti aku bacain sedikit gitu gimana itu per gitu. sekolah ya? Per sekolah. Ada yang puluhan, ada yang sampai ratusan gitu kan. Nah, aktornya siapa aja yang nitip siswa-siswa ini? Itu mulai dari camat, mulai dari kepala daerah, terus naik lagi ke tingkat dinas atau instansi pemerintah. Dewan ada nggak Dewan? Dewan ada. Ada. Dewan ada. Itu dari tingkat Dewan APH, Kabupaten. APH ada? Kalau APH kemungkinan ada, tapi waktu itu kita nggak dapet itu. menemukan. Nggak menemukan itu. Mungkin kalau di sekolah-sekolah yang lain mungkin ada ya Kang ya gitu. Nah, kita nemuin itu titip-titip siswa gitu kan. Nah, tadi Kang Kini sempat singgung kan, gimana itu nanti kuotanya gitu. Dan ternyata memang ketika ada siswa yang dititipin itu, otomatis kuotanya membludak dong. Kuotanya membludak, sementara kapasitas sekolahnya minim. Nah, siswa-siswa ini ada yang dipaksakan untuk belajar di ruang-ruang yang menurut kami itu tidak pantas lah buat aktivitas belajar mengajar. Bukan ruang belajar. Bukan ruang belajar. Nah, gini kok, kalau nitip kemudian misalkan ada kepala daerah berdalil melakukan titipan itu karena untuk menyampaikan aspirasi, memperjuangkan warganya supaya masuk ke sekolah negeri. Kesannya sih baik hati, berbudi, baik banget gitu. Nah, permasalahannya boleh nggak sih seperti itu? Kemudian kelanjutannya titipan-titipan ini tulus enggak? Atau ada money di belakang, ada uang nggak, bayar nggak? Atau ya nitip kemudian memang layak ya diterima gitu sesuai prosedur kayak gitu? Atau seperti apa? Oke, kalau yang kita dapat sih nitipnya beneran nitip ya, atas dasar tadi aspirasi gitu kan, atau membantu masyarakat yang kurang mampu, atau ya dalihnya mereka karena nih anak pintar nih gitu kan, nih anak pintar kurang mampu, akhirnya kita bantu bikin surat rekomendasi itu kan. Kan kalau mereka misalkan pintar, tidak mampu, kemudian sesuai zonasi, nggak usah titip juga seharusnya diterima di sekolah. Karena ada jalurnya kan, ada jalur afirmasi, ada jalur ini. Yang nggak ada itu adalah jalur titipan. Nah, itu mau bilang itu poin. Kemudian juga publik gimana supaya dapat informasi nitip ke para ini kan kita nggak mungkin menitipkan pada seseorang yang tidak punya kekuasaan pasti, baik itu camat, kepala daerah. Nah, Mbak Almas mungkin harus ngomong tentang kekuasaan ini seperti apa nih Mbak Almas nih? Kalau saya sih curiganya justru mungkin ini adalah praktek yang lama gitu kan, nggak cuma di 2022. Artinya ketika sampai ada orang nitip gitu ya, agar anaknya bisa dipakai jalur titipan tadi, jalur surat sakti gitu ya, ke sekolah gitu. Artinya mungkin emang dulu pernah ada yang seperti itu. Jadi ini udah dikenal gitu bahwa memang ada jalur titipan, walaupun di Permendikbud 2021 jalur titipan tuh nggak ada gitu kan. Kalau dia pinter ya ada jalur prestasi gitu ya. Kan? Misalnya dia nggak kena jalur zonasi kan ada jalur prestasi. Atau misalnya kalau dia tidak mampu ada jalur afirmasi. Selain untuk siswa tidak mampu, tapi juga untuk yang penyandang disabilitas gitu ya. Jadi jalurnya tuh udah ada, yang nggak ada itu jalur titipan gitu. Jadi jelas ini adalah berarti Permendikbud ini harus diubah nih. Pakai satu jalur. Harus menyesuaikan dengan apa yang terjadi di lapangan gitu. Ya tapi kan ini adalah sistem yang merusak. Sebenarnya kasihan juga nanti. Sekarang kan banyak ya yang bikin konten tuh ditanyain gitu ya murid-murid, jalur apa nih? Oh jalur ini. Kasihan dong nanti yang jalur titipan jadi bingung saya jalur titipan. Jawabnya bingung. Saya jalur titipan gitu. Dan yang kedua, kita jadi curiga gitu ya, titipan itu ada feedback nggak kepada orang yang memberikan jasa? Jangan-jangan ya bukan hanya ucapan terima kasih gitu ya, tapi di situ ada pemberian gratifikasi kah, ada ya semacam hadiah atau suap atau yang lain-lain ya. Apalagi kalau yang dititipi itu adalah seorang penyelenggara negara, entah itu kepala daerah, anggota dewan dan lain-lain gitu. Jadi ini yang harusnya mungkin penelusuran lebih lanjutnya ada nggak kira-kira? Apakah ketika seseorang menitipkan anaknya gitu ya, agar diupayakan masuk ke sekolah tertentu, dia memberikan apa gitu kepada orang yang ditutupin? Ada nggak Mbak temuan ke situ? Penasaran juga. Temuan feedback antara orang tua murid misalkan sama yang orang yang kita minta tolong titipin itu kita nggak nemu. Cuman yang menariknya adalah akhirnya karena sekolah itu terpaksa nerima siswa-siswa ini over kuota, akhirnya
butuh ruang-ruang kelas baru. Ruang kelas baru ini tentu saja bikinnya butuh dana gitu kan. Akhirnya minta ke orang tua. Ke orang tua dan juga itu mendorong juga. Mintanya hanya ke orang tua jalur titipan atau gitu ya? kepada semua. Kalau misalnya kepada semua juga kan itu nggak boleh pungli. Tapi kalau lewat jalur titipan lebih-lebih gitu kan, diskriminatif banget gitu. Ada siswa jalur titipan yang dimintain duit, sementara ada jalur murni yang tidak dimintain duit. Ini akan secara psikologis juga kan akan ketahuan banget nih yang jalur titipan ini kan. Nah gimana tuh? Iya itu siswa-siswa yang dititipin ini orang tuanya dimintain uang buat bikin RKB baru gitu, atau kepala sekolahnya minta ke pejabat yang udah nitipin siswa-siswa itu ya minta tolong gitu kan, ini kita butuh ini tambahan gitulah gitu minta ya bantuan apa buat bikin ruang kelas baru itu. Soal guru pengajarnya gimana? Itu kan problem juga, nambah guru lah. Itu kan harus nambah guru. Gimana gurunya? Jangan-jangan belajar cuma dikasih LKS, udah selesai, gurunya kemana? Iya, gurunya mah akhirnya punya beban mengajar yang lebih. Mereka yang mungkin awalnya mereka hanya ngajar di 2-3 kelas gitu kan. Akhirnya ketika ada tambahan kelas baru, gurunya pun mau tidak mau ngajar di jam-jam lebih itu. Tapi aku penasaran sebetulnya praktek titip menitip yang terjadi ini kan sebenarnya kan ya tadi ya masalah tahunan ya, tiap tahun terjadi gitu ya. Nah kalau di teman-teman KJI Banten yang kemarin liputan, karena kemarin waktu pas kita diskusi belum sempat terungkap tuh, awal mulanya itu ada masyarakat yang cerita atau memang informasinya itu teman-teman sudah dapat dulu tuh dari, maksudnya entah dari sekolah tertentu, karena kan ini Kang ya, kalau kita lihat di PPDB kan situasinya kan kadang nggak cuman pada saat pendaftaran peserta didik gitu ya, tapi bisa jadi pada saat sekolah belajar atau pasca peserta didik baru kan bisa jadi kan potensi titip-titipnya juga terjadi. Dan masalah kisruh ini si Ombudsman juga bilang gitu, salah satunya adalah soal titip-nitip. Nah aku penasaran sebenarnya yang kemarin itu ada nggak jangan-jangan misalnya ada orang tua nih bilang ngasih tahu ke tim gitu. Oke, waktu itu kita ada 2 jalur sih. 2 jalur yang titipan, pertama. Bukan. Jangan-jangan ikut titip juga. Jangan sebut nama ya, nanti ketahuan orang ini. Bukan. Waktu itu kita punya dua informasi lah. Informasi yang pertama yang ketika banyak kisruh-kisruh itu orang-orang 2022 kisruh juga berarti ya? Oh enggak cuma 2023 ya. Sebelumnya juga 2021 juga sempat kisruh kalau di Banten juga kan. Terus. Jadi orang tua murid ini coba ke sekolah gitu kan, nanya gitu kan kepastian nih anaknya gimana nih gitu kan, jadi masuk atau gimana gitu. Nah kisruh-kisruh orang tua murid ke sekolah itu kita nemu. Itu yang pertama. Yang kedua kita coba telusurin lagi, akhirnya kita dapat informasi dari Ombudsman juga. Ternyata Ombudsman membenarkan. Ombudsman provinsi. Itu membenarkan kalau ya kita punya datanya gitu. Akhirnya waktu itu juga selain KJI kita kolaborasi juga sama Ombudsman Banten. Saya pengen minta pendapat sih dari Mbak Almas terkait kesulitan PPDB ini kan. Menurut Mbak Almas yang paling dirugikan kemudian siapa gitu? Selain secara finansial, kalau saya sih memandang yang paling kasihan adalah murid, siswa. Dengan PPDB yang berantakan kayak gitu, over kuota, guru jadi ngajar nggak maksimal, sarana prasarana nggak memadai, karena satu kelas yang harusnya cuma 36, bahkan saya dengar ada yang sampai 40, satu 50, kelas Kang. ada yang sampai 50, satu kelas itu kan sangat-sangat tidak layak. Kalau menurut saya sih siswa yang paling dirugikan, makanya ya siswa harus sadar bahwa kayak gitu. Betul, Nah kalau Mbak Almas kayak gimana? Iya betul, pasti yang sangat dirugikan adalah murid ya. Dan kalau kata Pak Nadiem kan sekolah itu belajar itu harus menjadi satu kegiatan yang menyenangkan. Nah bagaimana
murid bisa belajar dengan situasi yang menyenangkan kalau misalnya ruang kelasnya ya tadi seperti yang Mbak Rizko ceritakan gitu ya, ada ruangan yang disulap menjadi ruang belajar padahal sebelumnya itu bukan ruang belajar gitu ya, jadi kayak kelas dadakan gitu. Nah ini apakah fasilitasnya sudah memadai atau belum? Kita jadi ragu juga apakah fasilitasnya memadai atau enggak gitu. Jadi soal siapa yang dirugikan tentu yang pertama adalah siswa, dan siswa ini tidak hanya dirugikan dalam artian kenyamanan belajarnya terganggu ya, tapi juga dia akhirnya kemudian menyaksikan sendiri ada masalah di sekolah gitu ya terkait dengan PPDB itu tadi. Belum lagi misalnya kalau siswa menyadari bahwa ada yang nggak beres nih, ada siswa titipan misalnya di situ, artinya kan mereka terpapar langsung dengan situasi yang sudah koruptif ya sejak di lingkungan sekolahnya gitu. Jadi ini situasi yang buruk banget, dan sebetulnya Kang Kijing soal titip siswa ini kan baru satu persoalan ya di PPDB. Masih banyak persoalan yang lain gitu. Ada pungli juga, jual beli seragam dengan harga yang fantastis gitu ya. Jadi persoalannya tuh banyak banget, sehingga yang penting juga untuk kita bincang dan pemerintah pikirkan kira-kira gimana caranya agar PPDB tahun depan nggak terulang lagi gitu ya, menjawab akar persoalannya gitu. Sebaiknya didata dari sekarang gitu ya. Jangan-jangan memang persoalannya adalah kuota sekolah yang kurang gitu ya untuk menampung kebutuhan berapa banyak peserta didik yang akan jangan-jangan sekolah gitu. Udah kayak industri, jadi kapital supply dan demand. Karena supply-nya sedikit kemudian demand-nya banyak, akhirnya jadi transaksi. Ada transaksi misalkan sekolahnya karena misalkan di kota Serang aja sekolah untuk sekolah negeri kan sangat sedikit, sementara SMP-nya banyak, akhirnya kan jadi rebutan kayak gitu jumlah kursi. Jadi sebetulnya ini aku nggak, ini nyambung ya obrolan kita. Kenapa pada akhirnya ada praktek titip-nitip ke satu sekolah tersebut? Apakah jangan-jangan misalnya ada masih berkembang stigma sekolah favorit, sekolah nggak favorit? Nah itu kemarin Almas juga sempat cerita gitu kan. Tapi peristiwa titip menitip itu tidak hanya terjadi di sekolah favorit. Betul gitu kan. Bahkan di sekolah yang masih yang prestasinya belum ada pun karena masih baru, karena ada cuma satu-satunya misalkan yang kemarin yang di SMKN tak-takan itu kan cuma ada satu-satunya SMKN di situ di kecamatan itu. Kan? Misalnya jadi rebutan, jadi supply demand itu. Kayak gitu. Problemnya memang banyak sih. Jadi inilah pentingnya pemerintah harus menindaklanjuti ini, jangan hanya penindakan yang sifatnya parsial kasus per kasus gitu, tapi menjawab akar persoalannya. Kondisi ini terjadi karena apa? Apakah karena sekolah negerinya kurang, ataukah misalnya karena itu ya tadi masih ada stigma. Penilaian bahwa ada sekolah favorit, ada sekolah yang dianggap kurang bagus sehingga orang berlomba-lomba ke sekolah favorit gitu ya. Ini juga banyak terjadi, dan gak hanya di Banten saya rasa soal titip menitip siswa ini, pungli dan lain-lain, tapi kan di daerah atau provinsi lain itu banyak. Bahkan ada yang sudah ditindak juga oleh inspektorat daerah masing-masing. Jadi problemnya tuh banyak. Disitulah pentingnya kemudian pemerintah itu melakukan evaluasi, identifikasi dulu nih masalahnya itu apa, kurang kuota sekolah atau misalnya pemerataan mutu sekolah, kurang apa yang harus dibenahi ke depannya. Jadi itu akar persoalan itu yang harus dibenahi, karena kalau enggak ya ke depan rasanya kita akan dihadapkan pada masalah yang sama. Nanti teman-teman KJI Banten menemukan persoalan yang sama gitu ya, akan tetap ada tuh titip menitip siswa, kemudian ada pungli. Kemarin juga ada yang ceritakan bahwa terjadi juga tuh manipulasi dokumen kependudukan, pindah kakak gitu ya, untuk demi anaknya bisa sekolah di sekolah tersebut gitu. Jadi ini yang jangan-jangan rasanya jadi masalah di kompleks. Pendidikan itu terstruktur, sistematis dan masif, karena ya untuk misalkan untuk kasus zonasi misalkan ada satu rumah ternyata punya kakak anaknya banyak, padahal realitasnya nggak ada. Berarti itu kan melibatkan bukan hanya antara sekolah dan orang wali murid, tapi juga melakukan dinas lain, dinas kependudukan sipil segala macam. Kemudian juga termasuk dari aparat pemerintah terendah, karena untuk bikin surat kesalahan itu kan harus dari bawah, pengantar segala macam. Ya tapi ini yang tadi disampaikan. Tapi bayangin kan, kalau misalnya sekolah negeri itu cukup, mutu sekolah itu rata gitu ya, permasalahan tadi kan nggak ada. Ini kan adalah orang sampai mau menyuap atau membayar agar anaknya bisa masuk ke sekolah tersebut. Artinya ada kondisi di mana orang tua ini khawatir antara anaknya nggak keterima di sekolah negeri dan dia harus menyekolahkan ke sekolah swasta.
dia harus bayar. Di sekolah negeri kan ya harusnya gratis ya, nggak ada iuran faksa itu. Nah tapi kan ini bisa jadi ya karena itu tadi dia gimana pun caranya anaknya masuk sekolah negeri, jangan sampai ke sekolah swasta karena biayanya akan besar gitu ya, atau dia mau ke sekolah yang lebih berkualitas, dan rasanya wajar gitu ya orang tua mau menyekolahkan anaknya ke sekolah yang terbaik itu gitu. Jadi masalahnya kemudian banyak orang tua, saya mendingan bayar sekian puluh juta untuk sekolah di negeri dibandingkan saya harus bayar tiap bulan yang totalnya pun akan sama puluhan juta di sekolah swasta. Nah ini akhirnya banyak sekolah swasta di Serang itu banyak yang tutup. Bahkan sekolah swasta yang dulu favorit, dulu misalkan kayak SMA Prisma itu dulu sangat favorit waktu zaman saya masih SMA, itu udah paling keren lah. Yang udah pakai rompi zaman-zaman tahun 90-an dulu tutup karena kurang murid. Kurang murid segala macam. Sekarang banyak sekolah swasta yang layamut kayak gitu. Enggak ada yang satu kelas cuma berapa siswa segala macam. Kayak PGRI segala macam. Nah, ini ke perhatian pemerintah juga kepada sekolah swasta seperti apa? Nah, akhirnya kayak gitu. Harusnya kan disupport juga dong sama-sama gimana supaya ada keseimbangan kayak gitu. Kasihan juga. Ya memang jalan keluarnya ketika pemerintah tidak mampu untuk menyediakan sekolah negeri yang cukup, pemerintah biasanya melakukan kerjasama dengan melaksanakan wajib belajar itu bersama dengan sekolah swasta, ada dukungan ke sekolah swasta gitu ya. Jadi yang perlu dicek itu dulu sekolah negerinya cukup atau enggak gitu. Kalau sekolah negerinya tidak cukup, jalan keluarnya kan antara menambah ruang kelas baru atau sekolah baru, atau memanfaatkan sekolah swasta yang sudah ada gitu. Ya tentu orang kan maunya ini ya, ini kan wajib belajar itu adalah programnya pemerintah. Kita diwajibkan untuk mengenyam pendidikan gitu. Jadi idealnya memang pemerintah menyiapkan infrastruktur pendidikannya, termasuk sekolahnya, gurunya gitu ya. Tapi kalau kemudian nggak cukup, sinergi antara pusat dengan pemerintah seperti apa? Misalkan kayak gini, pusat dan daerah. Misalkan Pemprov, oke, gue siapin sarananya, gue bangun kelas. Tapi kan untuk mengangkat guru, itu kan bukan di Pemprov, tapi di pemerintah pusat. Pusat ngasih kuotanya malah buat tenaga teknis, bukan buat guru, malah tenaga. Nah itu juga yang jadi problem sinergi itu. Nah aku sebenarnya tertarik dengan yang waktu itu sempat di-spill, ini belum dijelasin lebih lanjut karena Rizko pernah ada waktu itu Rizko cerita bahkan ada beberapa orang tua yang dikumpulkan gitu ya katanya, yang dikumpulkan oleh terduga kepala sekolah untuk mau nggak masuk ke sini, kasarnya seperti itu gitu. Itu benar, dan sebenarnya ya mungkin secara ini aja lah ya, gambaran itu gimana proses terjadinya, ceritanya itu terjadinya itu karena tadi anak-anaknya dinyatakan tidak lolos ke sekolah itu. Akhirnya orang tua ini coba datang ke sekolah gitu kan, ngebujuk sekolah buat anaknya diterima. Kepala sekolahnya pusing, akhirnya dikumpulkanlah mereka dikumpulkan. Ke sekolah itu merekomendasikan kalau misalkan emang anak-anaknya masih pengen sekolah gitu, kita punya rekomendasi ke sekolah ini gitu kan. Range harganya di bawah 5 juta lah waktu itu. Sekolah swasta berarti? Sekolah swasta. Jadi anak-anaknya coba daftar di negeri karena tidak masuk, terus karena mungkin waktu itu mepet waktunya udah mau masuk sekolah, akhirnya sekolah merekomendasiin itu gitu kan, bisa sekolah di sini gitu kan. Range harganya itu ya di bawah 5 juta. Nah itu akhirnya jadi temuan, uang yang sudah masuk ke sekolah akhirnya dikembalikan ke orang tua murid. Orang tua murid pusing lagi, akhirnya sekolah juga pusing, akhirnya ada uang yang tadi yang buat masuk ke sekolah-sekolah. Oh, berarti tadi. itu bukan biaya masuk ke sekolah. Ke sekolah itu bukan. Ke sekolah yang lain. Rekomendasi buat ke sekolah lain. Nah, uang itu dibalikin, terus mereka juga masih khawatir anaknya sekolah di mana gitu kan. Sekolah khawatir, orang tua khawatir, mereka pusing, akhirnya dikumpulkanlah satu masuk aktor camat ikut berperan waktu itu untuk mengumpulkan uang lega. Untuk kebalik dong, mencoba menengahi antara kebalik dong kan sama sekolah gitu kan. Akhirnya camat yang saya suka seujud aja. Oke, jadi camat yang akhirnya memutuskan
siswa mana yang bisa masuk ke sekolah tersebut. Nah, ini kompleks lagi nih. Ini jalur apa tuh? Ini lagi saya lagi ngebayangin tadi. Ini saya benar-benar cerita tadi pusing gitu, orang tua pusing, kepala sekolah pusing, murid pusing. Kita juga pusing. Dunia pendidikan kok bikin pusing bukan bikin bahagia, kata Pak Nadim. Aduh, oke. Iya. Jadi ada campur tangan camat waktu itu. Oke. Ada campur tangan camat ya, akhirnya ya ada, kalau nggak salah waktu itu ada 3 syarat deh yang Apa syaratnya itu? yang dibikin nama camat. Yang pertama itu siswa itu benar pernah daftar dan tidak lolos. Yang kedua dia benar orang kecamatan situ. Yang ketiga dia memang tidak mampu. Tapi bayar mah tetap harus. Bayarnya. Enggak. Uangnya nggak harus bayar. Enggak. Tapi ini jadi masuk titipan dari camat. Itu rekomendasi dari camat. Berapa siswa saat Itu puluhan. Kalau nggak salah 36 deh. Iya. Saya sebetulnya secara itu misalkan saya lebih suka kayak zaman dulu, sekolah dulu itu. Dulu tuh gimana? Maksudnya sistem NEM kemudian sistem tes. NEM kemudian tes. Itu mau sekolah favorit segala macam itu lebih fair kayak gitu dibandingkan sekarang kemudian dengan jalur PPDB prestasi segala macam. Sekarang misalkan ya jalur-jalur misalkan afirmasi juga kemudian ada yang disiasati, tiba-tiba mau sekolah dibikinin SKTM, dibikinin yang ini. Otak-otak jahat itu kan selalu ada. Tapi dengan jalur ini juga terkait dengan, saya lebih mementingkan pada di kualitas pendidikan. Saya lebih cerita misalnya gini Kang, di salah satu sekolah favorit di Kota Serang. Gurunya sekarang yang sedih karena banyaknya titip-titipan. Kualitas muridnya akhirnya kan campur aduk. Kalau dulu dengan sistem tes sistem 6 itu di sekolah favorit itu jelas anak-anak murid yang berkualitas. Tapi dengan sistem titipan ya sekarang anak-anak yang dititipkan dengan kualitas rendah dimasuk di sekolah favorit, sementara guru-gurunya harus keras ngajarnya, mereka nggak bisa ngajar pendidikan itu, akhirnya di kualitas itu rendah. Kemudian juga karena kuotanya tadi itu muridnya banyak, dipaksakan kelas itu harusnya 36 jadi 40 bahkan ada yang 50. Tapi Kang, itu kan ada kritik juga ya yang yang muncul ya ketika misalnya yang diberlakukan adalah jalur NEM tadi, soal apa itu kan urut kacang prestasi gitu ya. Dan salah satu kritik terkait dengan itu adalah siswa yang ya sepertinya sudah ada ya kajiannya ya terkait dengan ini, bahwa siswa yang prestasi itu kebanyakan ya memang mereka punya modal untuk mengakses buku belajar lebih baik begitu ya, mereka bisa les dan lain-lain, jadi kurang berpihak kepada siswa yang berlatar keluarga kurang mampu gitu, sehingga dan semangat yang kedua adalah pemerataan mutu sekolah. Jadi tidak ada lagi tuh sekolah, seharusnya ya tidak ada lagi sekolah favorit gitu, sekolah unggulan dan lain-lain. Dengan mempertahankan sistem NEM ya siswa yang berprestasi tinggi ini akan terkelompok pada 1-2 sekolah yang difavoritkan gitu, karena akan orang-orang akan berebut masuk ke sekolah itu. Artinya akhirnya kemudian menjadi terus langgeng, terus ada tuh sekolah-sekolah favorit. Padahal mungkin kalau dilihat lagi ya menjadi sekolah favorit atau sekolah unggulan karena sudah ada stigma tadi, yang nilai 6-nya tinggi masuk ke sekolah-sekolah yang favorit ini. Akhirnya anak-anak dengan nilai yang tinggi dia terkumpul pada satu sekolah yang sama gitu. Padahal ya semangatnya kan ini pemerataan mutu sekolah juga ya. Jadi saya rasa kritik itu juga nggak bisa kita kesampingkan. Ini akan melempar bandul juga. Dan yang kedua juga saya ragu juga sih bahwa pada saat itu nggak ada problem pungli, nggak ada problem titip siswa gitu ya. Jangan-jangan ada juga ketika diberlakukan sistem masuk sekolahnya, sistem masuk sekolahnya berdasarkan NEM, jangan-jangan problemnya ada gitu, punglinya ada, titip siswanya ada gitu. Pak Denny itu dari kampung sama dari pojok Pandeglang bisa datang ke Kota Serang gitu. Jadi dan ini ya tadi itu ya, pungli sekolah kan nggak hanya di penerimaan siswa baru, tapi di hari-hari selanjutnya gitu ya ada aja gitu ya, ada uang buku lah, ada uang beli seragam di koperasi yang nilainya nggak wajar. Kemudian ada kalau di tren penindakan kasus korupsi pendidikan yang ICW kumpulkan, bahkan ada misalnya pungli terkait dengan surat keterangan lulus, kemudian uang praktikum gitu ya di SMK khususnya,
Kemudian untuk ekstra kurikuler. Ekskul. Ekskul ya. Ekskul. Udah lama nih gak sekolah. Kelamaan gak sekolah. Iya udah ekskul. angkatan berapa gitu ya. Angkatannya angkatan P4. Kalau sekarang udah angkatan P5. P4 aja udah lama kan. Kayaknya kita beda dia. Kayaknya aku juga nggak tahu P4 P5. Lo kan dia nggak tahu kan. Kita beda generasi. Bukan P4 tugas juga. PKN dulu kalau sekarang mah. Iya, di penglihat. Warga negaraan sekarang. Iya, karena tadi kan obrolan kita kan soal ya PPDB, korupsi pendidikan dan berbagai macam persoalannya ya. Tentu di satu sekali lagi yang penting dan selalu kita sampaikan dan selalu ulang-ulangi adalah gimana menyelesaikan masalah itu dari akar persoalannya. Jadi supaya ya tiap tahun nggak kejadian-kejadian lagi, sesederhana itu. Terus yang kedua bicara soal PPDB dan masalah yang kemarin kan pentingnya memeratakan akses pendidikan, tapi dia tidak hanya soal akses, tapi juga soal mutu dan kualitas. Jadi kalau misalnya aksesnya mudah tapi kualitasnya kurang, nah itu kan juga jadi masalah lagi. Betul gitu. Terus yang ketiga upaya pencegahan ataupun penindakan kasus korupsi khususnya di sektor pendidikan itu menjadi sangat penting untuk dilakukan. Termasuk kalau ada praktek-praktek pungli, nah itu sebetulnya bagaimana penindakan itu sebenarnya menimbulkan efek jerah supaya tidak terjadi hal serupa. Karena kan kalau di pungli pendidikan kan yang dirugikan masyarakat juga. Itu yang tadi bicara soal pendidikan. Terus, nyambung yang berikutnya adalah tadi sudah di-spill sama Almas ya, udah dibocorin bahwa di teman-teman koalisi di Jakarta dan mungkin nanti kita akan ajak beberapa teman-teman daerah, kita berniat untuk membuat kampanye nasional paling tidak ya, kampanye di Jakarta dan di beberapa wilayah untuk itu tadi membuka posko aduan pungutan liar yang tidak hanya ketika PPDB tapi kemudian di banyak proses di banyak proses pendidikan gitulah, di proses sekolah. Jadi nanti mungkin teman-teman Banten Bersih, teman-teman KJI juga sangat senang banget kalau misalnya teman-teman bisa ikutan juga gitu. Nah, yang ketiga ini karena tadi udah di-spill. Keempat gitu ya. Karena tadi udah ditanya juga. Kalau nggak salah ya. Jadi klub jurnalis investigasi ini kan sebenarnya cikal bakalnya adalah teman-teman jurnalis yang ngumpul, yang punya ketertarikan isu sama isu anti korupsi, punya kepedulian gitu ya, mau kerja bareng sama masyarakat sipil, berbagi data, analisis, pengetahuan, lalu kemudian untuk melakukan liputan dalaman gitu ya. Nah, jadi kita akan tetap kolaborasi selanjutnya. Gitu sih. Oke, terima kasih Sobat Banten News, kemudian sahabat ICW juga. Untuk podcast di atas meja ya. Sorry. Warung pojok. Nanti kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih Mas Biko, Mbak Almas, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.